Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum nutrisi ruminansia. Jadi praktikum nutrisi ruminansia itu saya ingin memberikan ide atau masukan kepada mahasiswa ya. Biasanya kita itu kalau mengevaluasi pakan itu hanya berdasarkan ketersediaan nutrien saja, ya kan? Apakah proteinnya tinggi, apakah energinya tinggi, apakah mineralnya tinggi, gitu. Nah, saat ini kita sudah mulai melakukan beberapa penelitian yang memberikan gambaran bahwa pakan yang kita pilih itu seharusnya tidak hanya berdasarkan tadi ketersediaan nutrien atau kandungan nutrien, tetapi juga ada sifat kedua, yaitu pakan tadi bersifat sebagai efeknya pada kesehatan ternak, ruminansia tentu saja. Nah, kesehatan di sini yang saya maksud adalah parasit, karena parasit itu adalah banyak banyak menginfeksi ternak-ternak kita yang ada di lapangan. Nah, di daerah di Indonesia, infeksinya tadi adalah parasitnya adalah cacing, nematoda, dan juga coccidia. Nah, di Indonesia itu yang dominan yang di lapangannya. Makanya praktikum di sini nutrisi ruminansia saya ingin memberikan wawasan bahwa mengevaluasi hijauan pakan ternak itu dengan ketersediaan nutrien dan parasit. Jadi ini bisa kelihatan. Jadi terutama untuk hijauan. Ya, hijauan itu biasa digunakan sebagai pakan ternak. Berhentinya di sini, ya kan? Kemudian pakan ternak tadi evaluasinya bagaimana? Evaluasinya berdasarkan ketersediaan nutrien saja. Nah, di dalam praktikum nutrisi ruminansia, saya ingin memberikan dua-duanya. Jadi kalian bisa memilih pakan ternak hijauan, itu ketersediaan nutriennya bagaimana dan efeknya terhadap kesehatannya bagaimana. Kesehatan tadi adalah hubungannya dengan parasit. Nah, ini akan dikerjakan dari beberapa hijauan. Untuk ketersediaan nutrien kita evaluasinya dengan tes. Untuk kesehatan kita mau melihat parasitnya. Artinya hijauan tadi berefek tidak terhadap parasit yang ada. Nah, hijauan yang akan digunakan itu bermacam-macam, antara lain daun nangka, daun beringin, daun waru, daun ketepeng, kemudian kaliandra nggak ada, lamtoro, dirisidia, sesbania, daun papaya, ya, daun ketela, gitu. Jadi dedaunan yang mengandung metabolit sekunder tinggi, terutama adalah taninnya. Nah, hari ini kita akan mengadakan ke arah sini dulu, efek hijauan pakan terhadap kesehatan ternak sebagai parasit, tapi secara in vitro, karena tidak memungkinkan untuk in vivo saat ini. Jadi kita akan mengekstraksi hijauan tadi, kemudian ekstraknya akan digunakan sebagai antiparasit. Apakah dia mempunyai efek terhadap antiparasit? Nah, sebetulnya bisa dua. Kita bisa melihat dari telur cacing atau cacing dewasa. Kalau infusnya tadi pada efeknya pada cacing dewasa, dia akan mematikan atau tidak cacing dewasa tadi. Tapi kalau telur itu akan menyebabkan telurnya menetas atau tidak dari ekstrak hijauan tadi. Nah, untuk parasit ini kita akan melakukan pada cacing dewasa. Ya, jadi untuk mengetahui apakah tanaman-tanaman tadi ekstraknya bisa mematikan atau tidak cacing tadi, ya. Nah, cacing yang akan diamati adalah cacing Haemonchus contoctus. Nah, ini banyak menginfeksi ternak-ternak kita yang ada di lapangan. Jadi ternak-ternak yang dilepas di padang panganan, domba gitu ya, itu biasanya terinfeksi oleh Haemonchus contoctus. Kemudian Haemonchus contoctus tadi ada yang jantan dan ada yang betina. Yang kita gunakan adalah yang betina. Ya. Bagaimana untuk memisahkan
ciri-ciri yang jantan dan betina. Nah, ini adalah gambaran dari Haemonchus contortus. Ini 1, kemudian ini 2, ya kan? Nah, untuk Haemonchus contortus yang ini tidak ada merah-merahnya. Ini adalah jantan dan biasanya lebih kecil dibandingkan yang betina. Nah, ini adalah betina. Yang betina itu ada seperti spiral. Di sini saya gambarkan merah-merah. Ini adalah isinya telur cacing. Jadi ini adalah telur. Yang merah-merah ini adalah telur. Ini bisa kita pelorot begitu, kemudian kita ambil telurnya. Bisa juga atas dites hijauan tadi, infusannya. Kalau kita berikan pada telur, itu telurnya menetas atau tidak. Kalau tidak menetas, artinya dia bisa digunakan sebagai antiparasit hijauannya. Tapi kalau menetas, artinya nggak ada efeknya pada telur tadi. Jadi ini saya ingin membedakan pada waktu isolasi cacing di Abumasum, membedakan yang jantan dan betina. Ini adalah yang betina. Biasanya lebih besar, kemudian ada kayak spiral begitu. Apa namanya, seperti kalau cukur itu ya, apa, barber shop. Barber ini hampir sama seperti itu. Nah, ini adalah isinya telur, jadi yang merah-merahnya adalah telur. Sedangkan yang ini adalah yang jantan, tidak mengandung telur. Terus itu penjelasannya. Jadi untuk mengetahui hijauan tadi efeknya terhadap parasit, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengamati parasit tadi sebenarnya ada 2, nematoda. Nematodanya adalah Haemonchus contortus dan juga parasit koksidea. Kedua macam parasit tadi banyak menginfeksi ternak-ternak kita di lapangan, terutama yang dikembalakan. Jadi Haemonchus contortus koksidea kita tidak akan melakukan, tapi bisa dilakukan ya nanti kalau ingin penelitian gitu. Kalau yang Haemonchus contortus atau cacing tadi itu adanya di bagian abomasum. Jadi ini adalah abomasum dari domba, tapi dombanya juga tidak terlalu besar ya. Ini adalah bagian abomasum, kemudian ini adalah bagian omasum. Kemudian mengecil, lihat di sini, ini masuk ke duodenum, kemudian nanti ke usus halus gitu. Nah, cacing-cacing tadi Haemonchus contortus banyak terdapat di bagian abomasum. Nah, dia itu menempel di dalam dinding bagian dalam dari abomasum dan kalau banyak ya bisa menyebabkan anemia. Anemia tadi secara visual pada ternaknya sebetulnya bisa kita lihat dari pupil ternaknya. Jadi kalau kita lihat ke pupilnya, kemudian kita balik begitu, biasanya namanya kan putih ini ya, tapi itu menjadi pink, warnanya adalah pink. Semakin merah, semakin pink warna dari pupilnya, kelopaknya, itu ternaknya akan semakin banyak infeksinya. Jadi begitu dari Haemonchus, dan dia menghisap darah. Jadi ini menyebabkan anemia pada dombanya. Kemudian ini adalah abomasum yang sudah kita belah. Jadi yang tadi ya kita belah begini, kita ambil. Jadi ini biasanya mereka menempel di dinding abomasum. Jadi kita ambil begitu, kemudian kita ambil satu-satu, ya kita ambil satu-satu, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri. Cawan Petri di sini ini yang sudah ada, sudah kami lakukan. Cawan Petrinya ini berisi NaCl, sodium klorida ya 0,9% yang biasa untuk infusa. Ini kenapa digunakan NaCl? Supaya cacingnya tidak mati di sini, tapi dia menjadi bersih dari remah-remah atau digesta yang ada di dalam abomasum. Ya, jadi kelihatan cacingnya. Ini adalah cacing betina, ya cacing betina. Tapi belum kelihatan telurnya ya.
Kalau cacing jantan itu biasanya begitu kita masukkan tuh dia tuh kerual begitu. Jadi menyatu seperti benang. Nah ini lebih besar, adalah cacing betina. Ini adalah cacing betina. Dan ini harus kita gunakan nasihat fisiologi. Jangan gunakan air keran. Karena air keran biasanya kadang-kadang sudah ada kaporitnya. Nah kalau sudah ada kaporitnya, cacingnya akan mati. Jadi kita tidak bisa amati ekstraksi dari tanaman untuk mengetahui kematian karena ekstrak tadi. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah bagian abomasum. Kemudian kita lihat di atasnya adalah omasum. Jadi ini adalah bagian omasum, ini bagian abomasum. Kemudian setelah dibelah, kita lihat seperti ini. Ini bagian abomasum, bagian omasum. Omasum adalah perut berbuku-buku, kita lihat ya, ini ada, jadi ini berbuku-buku, papilanya kelihatan ya, meskipun tidak begitu jelas, tapi kelihatan. Kemudian bandingkan digesta yang ada di dalam omasum, seperti ini ya, kemudian pada abomasum, seperti ini, jadi abomasum lebih cair, di omasum tempat memeras digesta ya, ini jadi lebih solid begitu ya. Ini perbedaannya. Dan abomasum itu pH-nya rendah, sekitar 2,2. Artinya cacing tadi dapat hidup pada pH yang ekstrim asam. Ini adalah abomasum ini, kemudian ini adalah bagian omasum. Kita lihat omasum itu adalah perut berbuku-buku, jadi ini berbuku-buku ya kan? Ini berbuku-buku, jadi digesta masuk ke dalam omasum, ini lantas diperas. Jadi kita lihat tadi bahwa bentuk digestanya sudah berbeda di omasum dan di abomasum. Kemudian di abomasum kita lihat ini ada seperti lipatan-lipatan begitu ya, lipatan-lipatan. Papilanya tidak kelihatan, jadi ini adalah lis atau halus abomasum itu. Nah cacingnya itu dia menempel di sini, jadi seperti pembuluh darah. Di sini merah-merah begitu biasanya kelihatan. Ini sudah bersih, jadi tidak kelihatan cacingnya. Cacingnya biasanya menempel di dinding abomasum. Nah dia akan menghisap darah, karena di sebaliknya ini kan ada kapiler darah. Nah kita lihat di sini sebaliknya abomasum, ini ada darah-darah, kapiler darah, ya kan? Nah cacingnya itu bentuknya seperti ini, merah begitu menempel, tapi menempelnya di bagian sini. Nah dia akan menghisap darah yang ada di kapiler, sehingga ternaknya kalau banyak cacingnya itu akan menjadi anemia atau kekurangan darah. Kekurangan darah itu bisa dilihat di kelopak mata itu tadi ya. Jadi cacingnya itu akan menghisap darahnya yang menempel di bagian abomasum. Kita lihat ini kelihatan kapiler darah yang menempel pada abomasum. Nah ini cacingnya itu akan menghisap darah yang ada di kapiler darah yang menempel di abomasum. Ya, oke. Jadi untuk mengetahui mortalitas dari cacing betina dewasa tadi, ya, itu kita, atau untuk mengetahui apakah dia dedaunan itu punya sifat antiparasit atau tidak, kita coba seperti ini. Jadi kita sediakan beberapa cawan petri, kemudian ekstrak dari tanaman. Ini contohnya adalah daun nangka ya. Nanti kita pelajari bagaimana cara membuat ekstraknya atau infusannya, tidak terlalu sulit sebetulnya. Ini contohnya adalah yang daun nangka, kemudian ini mahoni. Jadi ini infusannya atau ekstraknya ini didapatkan dari daun nangka dan mahoni. Biasanya kita mengadakan percobaan dengan beberapa persentase daun nangka. Jadi infusannya itu di sini 10% bagian sini, 40%, kemudian 80%.
Ini cuma untuk ekstrim saja ya. Kalau semakin tinggi daun nangkanya, mestinya metabolit sekunder yang terkandung di dalam itu juga semakin banyak. Artinya kalau cacing tadi dimasukkan di sini, mestinya lebih cepat mati dibandingkan yang dimasukkan di sini atau di sini ya. Nah, ini kita memberikan contoh dua, daun nangka dan daun mahoni dengan persentase infusa yang berbeda. Kemudian untuk kontrolnya, ini adalah kontrol negatif dan kontrol positif. Artinya kalau dimasukkan di sini, di kontrol ini cacingnya kita menggunakan garam fisiologi NaCl tadi 0,9%. Cacingnya tadi kalau dimasukkan di sini dia tidak akan mati karena kontrol negatif. Tapi kontrol positif kita menggunakan albendazole. Ya. Artinya kalau cacing di sini dimasukkan di sini dia mesti langsung mati karena obat cacing albendazole itu. Ya, untuk membandingkan yang terjadi di sini dan yang di sini bagaimana. Jadi sebagai contoh ini adalah cacing tadi, kita ambil pakai ini ya kecil, kita ambil satu, ini kita masukkan di sini ya, dimasukkan di sini. Kita lihat, ambil satu lagi, dimasukkan di sini. Ini yang 40% daun nangkanya. Kemudian di sini ini misalkan dimasukkan di sini. Ini yang 80%. Nah, diamati biasanya ini hanya replikasi saja. Jadi ini replikasi, ini satu kali pengamatan itu 3 replikasi. Biasanya dalam satu petri di sini diisi 10 ekor cacing gitu ya. Tapi ini hanya percontohan. Kita lihat di sini biasanya diamati pada ini menit pertama, kemudian 10 menit kemudian kita amati bagaimana. Kita 10 menit kemudian dilihat cacingnya. Nah, kalau ini masih hidup biasanya dia melungker-melungker begitu ya. Ini tidak melungker-melungker, artinya masih hidup. Ini yang 40% sudah agak lurus tapi juga masih hidup karena masih bergerak bawahnya. Lihat, bawahnya masih bergerak ya. Terus 10 menit pertama tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kemudian ini yang 80%, kita lihat ini juga belum mati ini karena masih bergerak. Di ujungnya ini masih bergerak, dia belum mati. Terus begitu. 10 menit pertama kita amati, 10 menit kedua kita amati, diangkat lagi gitu ya. Biasanya kalau mati itu dia lurus, bentuknya lurus cacingnya. Kalau kita angkat begini, kita angkat gitu ya, kita angkat, ini belum mati. Tapi kalau kita angkat, kalau mati ini lurus ke bawah, jadi tidak akan bergerak. Itu artinya dia sudah mati. Nah, matinya itu pada menit keberapa, pada pengamatan keberapa. Kalau di sini matinya pada 1 jam, ini matinya pada 40 menit, ini matinya pada 20 menit, artinya yang di sini lebih bagus efek antiparasitnya dibandingkan yang di sini dibandingkan yang di sini. Ya, artinya lagi bahwa semakin banyak daun nangka di dalam yang dimakan oleh ternaknya, itu dia kan efeknya lebih baik pada paras. Demikian juga pada daun mahoni. Nah, di daun ini mestinya kita analisa taninnya ya, analisa taninnya lebih dulu, karena yang menyebabkan efek antiparasit tadi adalah taninnya. Nah, ini cacing juga Haemonchus ya. Ini cacing Haemonchus, kita lihat ini masih bergerak ya, masih bergerak. Kita masukkan yang di 10%. Kemudian satu lagi ini kita masukkan yang di
40%. Mencetnya jangan terlalu keras karena nanti bisa mati kan dipencet ya. Ini menggunakan jarum, sudah cukup sebetulnya karena cacingnya adalah kecil-kecil. Nah ini seperti ini adalah cacingnya, kemudian kita masukkan ke yang 80%. Jadi replikasi cacing itu biasanya kita menggunakan 10, replikasi petri dish kita menggunakan 3. Jadi kita lihat nanti satu-satu, oh kira-kira udah mati apa belum, bisa diangkat. Jadi misalkan ini kita masukkan lagi, ini saya masukkan lagi di sini misalkan, kemudian ini misalkan, kemudian satu lagi di sini, satu lagi di sini, gitu ya. Kemudian cacingnya kecil-kecil, jangan sampai menempel di tangan, harus setelah itu harus cuci tangan ya supaya tidak kemakan. Ini misalnya ini udah satu-satu. Nah kita lihat nanti 10 menit pertama, 10 menit kedua, kemudian setengah jam gitu. Kematiannya ada di bagian mana? Ini cacing, kemudian ini juga, kemudian ini juga, kemudian ini juga. Nah kami kebetulan tadi tidak mendapatkan cacing banyak ya, tapi harusnya adalah cacingnya digunakan setiap petri dish adalah 10 ekor. Itu adalah untuk replikasi. Ini ngambilnya juga harus pelan-pelan, soalnya kalau enggak nanti cacingnya mati karena pincet kita, bukan karena ini susah. Nah, itu aja gitu ya. Jadi maksud saya ini adalah salah satu cara pemilihan hijauan pakan ternak yang bermanfaat untuk kesehatan hewannya dan juga untuk mengetahui ketersediaan dari nutriennya yang dimanfaatkan di dalam saluran.